Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Sestar Ramdhani dengan nomor NPM 718411884. Baik, kali ini saya akan membuat video mengenai tentang resume atau rangkuman materi mata kuliah Etika Profesi Hukum. Kita awali dengan pengertian etika, moral, dan akhlak. Etika berasal dari kata ethos dalam bentuk tunggal bahasa Yunani yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamaknya ialah taeta yang berarti adat istiadat. Kata yang terakhir inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika. Perbedaan antara etika dan moral. Kata yang agak dekat dengan etika dan moral yakni kata moral berasal dari kata mores dalam bahasa Latin yang berarti adat istiadat, kebiasaan, tabiat, akhlak, dan cara hidup. Jadi, secara etimologis, kata etika bahasa Yunani sama dengan arti kata moral dalam bahasa Latin, yaitu adat istiadat mengenai baik buruk suatu perbuatan. Selanjutnya, perbedaan antara etika dan akhlak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang biasa diartikan dengan tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan agama. Kata akhlak juga tidak ditemukan dalam Al-Quran. Yang ditemukan hanyalah bentuk tunggalnya, yaitu kata khuluk dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Peranan etika yaitu sebagai pemikiran sistematis tentang moral atau pengertian yang lebih mendasar dan kritis rasional tentang moral. Dalam konteks global atau modern, ada beberapa hal yang menonjol apabila kita berhadapan dengan situasi etis, yaitu yang pertama adanya pluralisme moral, yaitu ditandai oleh adanya pandangan yang berbeda tentang nilai, norma dalam suatu masyarakat. Yang kedua, timbul banyak masalah etis baru yang dulu tidak pernah diduga karena pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi, seperti munculnya gagasan ideologi pembebasan. Yang ketiga, masyarakat modern ternyata tengah dilanda pula oleh kepedulian etis yang universal yang melewati perbatasan suku, ras, agama, seperti tercermin dalam upaya penegakan masalah HAM dan lingkungan hidup. Dalam sistematika etika ada dua kelompok. Yang pertama, etika umum yang membahas prinsip-prinsip moral dasar seperti kebebasan dan suara hati. Yang kedua, etika khusus membahas penerapan prinsip moral dasar tersebut pada masing-masing kehidupan manusia. Kita masuk dalam poin B, yakni beberapa tema penting dalam etika hukum. Antara keduanya yaitu kebebasan dan tanggung jawab, ada nilai etika, nilai moral, dan nilai akhlak. Kebebasan baru akan mulai terasa manakala kita bersosialisasi dengan orang lain. Kebebasan seseorang itu secara hakiki dibatasi oleh kebebasan orang lain atau kebebasan masyarakat. Berikut macam-macam atau jenis kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah kebebasan kodrati. Kebebasan kodrati didasarkan pada hukum kodrat dan hukum alamiah. Yang kedua, kebebasan yuridis didasarkan pada hukum yang dibuat oleh manusia atau masyarakat, atau dalam kata lain, hukum positif. Yang ketiga, kebebasan fisik, yaitu dipahami sebagai tanpa paksaan atau rintangan fisik. Yang selanjutnya, kebebasan psikologis atau psikis. Artinya kebebasan yang berkaitan dengan kehendak bebas manusia. Yang terakhir, kebebasan eksistensial, yaitu kebebasan yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan otonom. Selanjutnya, macam-macam atau jenis tanggung jawab. Yang pertama, individual. Yang kedua, sosial. Selanjutnya, Tuhan. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban moral seseorang atas perbuatan yang telah dikerjakan
Kewajiban moral itu lahir tertentu dari kesadaran moral. Dalam esensi dari hati nurani, yakni dibagi dari beberapa macam. Yang pertama merupakan dimensi etis dalam hidup dan kehidupan manusia. Yang kedua mengungkap penghayatan tentang baik buruknya sesuatu. Yang ketiga dapat memerintahkan sekaligus melarang untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir berkaitan erat dengan kesadaran seseorang, yaitu kesanggupan untuk mengenal diri dari Tuhannya. Ada beberapa macam hak yang dimiliki manusia. Yang pertama hak legal. Yang kedua hak moral. Hak moral terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama hak khusus, yang kedua hak umum, yang ketiga hak individu dan hak sosial, yang keempat elaborasi dari berbagai macam hak tersebut. Secara umum, 5 prinsip dasar dimaksud meliputi jaminan kebebasan beragama, jaminan kelangsungan hidup, jaminan kreativitas berpikir, kebebasan berekspresi dan mengeluarkan opini. Selanjutnya jaminan kepemilikan harta dan properti. Yang terakhir jaminan kelangsungan keturunan, kehormatan serta profesi. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.